supaya malam minggunya ceria semua. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Miss Dian lagi nih. Tapi sebelumnya kan ada yang belum kenal nih. Miss Dian tuh siapa sih? Siapa tahu ada murid-murid yang kenal nih pasti teriak-teriak nih. Wah, Miss Dian. Perkenalan diri ya berarti ya? Iya, silakan. Aku gimana nama lengkap gitu? Oh, nggak usah dong, Miss, kelamaan ya. Aku Miss Dian. Miss Dian kerjanya di SDK 9 Penabur. Gitu. Jadi apa, Miss? Sekarang jadi guru bimbingan konseling. Miss, guru bimbingan konseling tuh harus sabar, murah hati, banyak senyum ya kan? Tapi ngempet kan? Pokoknya udah nggak kayak dulu, konsep dulu kan guru BK kan kayaknya orang tuh kalau bilang, oh guru BK galak dong kamu. Iya, satpam ya, satpam sekolah. Walaupun gitu kan? galak, nggak ada anak yang takut, Bo. Asem banget. Soalnya bukannya bercanda, kan nggak boleh galak dong, bukan kayak polisi kan. Kita kan jadi kayak sahabatnya anak-anak kan. Gitu. Iya, benar-benar. Wih, ada Mbak Bonbon loh. Mbak Sri bergabung. Seneng banget loh. Ada Miss Fani juga. Bener tuh, zaman dulu kan katanya kalau guru BK tuh satpam sekolah ya, nyatetin yang telat gitu kan. Terus kalau dipanggil guru BK tuh kayaknya horor gitu. Kalau sekarang beda ya. Sekarang beda, udah dirubah. Sekarang bentuknya, sistemnya udah kayak kita tuh nggak cuma buat anak yang bermasalah kan, orang bilang kan, oh kalau ke guru BK itu berarti bermasalah gitu kan. Kalau sekarang enggak, kamu pingin curhat, nggak ada tempat buat curhat, ya udah larinya ke guru BK gitu. Jadi biar kamu tuh nggak nyimpen semuanya sendiri gitu kan. Setidaknya ada yang diceritakan dan yang ceritanya ke tempat yang tepat gitu kan. Jadinya ya kita siap mendengarkan. Jadi tempat curhatnya anak-anak lah. So sweet ya, makanya semakin sweet ya Miss ya. Amin. Nah tadi kan sesuai judul kita nih, kita hari ini kan ngobrolin melukis cerita. Melukis cinta pada anak-anak. Nah, kalau guru BK tuh kan memang bener ya melukis cinta, karena kan tadi Miss Dian bilang tuh harus jadi teman curhat. Jadi kan kita harus benar-benar siap ya, telinga mendengar, hati mendengar, walaupun misalnya lagi ada masalah sama pacar atau gimana gitu ya, tapi kan harus dikesampingkan. Bener banget. Atau akhir bulan ya, lagi mikir, aduh duitnya gimana, tagihannya kosan gitu ya, tapi kan tetap harus berhati-hati dengan anak-anak, apalagi anak-anak ya. Iya, anak-anak itu kan. Udah berapa lama sih jadi guru BK? Aku udah dari 2008 sebenarnya sampai sekarang, berarti berapa dong? 13 tahun ya? Lama juga ya. Wow. Lumayan ya, itu guru BK dalam 14 atau 12 dalam 13 gitu. Oh, lumayan lama loh. Udah hebat banget tuh. Terus padahal awal-awal nggak berpikir tahu jadi guru BK. Iya. Dulu awal-awal kamu tuh kan tomboy ya Miss ya, tomboy banget, cuek gitu kan. Sekarang aku tuh sebenarnya nggak pedean tahu. Masa sih? Aku nggak pedean, terus aku nggak tahu mau kerja apapun itu kalau nggak pede kan bingung ya, sama diri sendiri aja bingung mau bagaimana mau kerja gitu kan. Terus habis itu itu nyari kerjaan di Jakarta susah banget, Bu. Nggak dapat. Terus akhirnya ya itu dibilangin teman, coba deh, nggak kepikiran jadi guru gitu. Jadinya aku nggak pernah mencoba untuk terjun di dunia pendidikan gitu kan. Apalagi dengan aku nggak punya background pendidikan juga kan. Jadinya kan mana mungkin sih secara penabur gitu kan, mana mungkin sih mau nerima gitu. Cuma waktu pertama kali masuk high class. Iya, mikirnya kan gitu kan, wah nyarinya pasti yang S2 atau gimana, yang berpengalaman minimal 2 tahun paling gitu kan. Ternyata waktu ketemu waktu dulu tuh dia cuma bilang, kamu mau belajar nggak gitu. Bagian personalianya ya, lupa, Bu Yuli namanya. Dia bilang, kamu mau belajar nggak gitu. Kalau misalnya kamu mau masuk, kamu mau coba, yang penting kamu belajar atau kamu jadi guru sekolah minggu biar kamu tahu anak-anak itu seperti apa. Udah aku dikasih pesan itu. Akhirnya ya udah masuk join gitu. Tapi menarik ya. Iya dong pasti. Tapi menarik loh itu personaliannya. Aku senang kata-katanya deh. Kamu mau belajar nggak? Jadi yang ditanya bukan kemampuanmu apa, tapi kamu mau belajar nggak? Dan memang benar ya. Jadi guru BK tuh memang butuh kayak gitu ya. Makanya tadi Miss Dian bilang struggle ya kan.
Terus nih tadi ada tuh Bu Bonbon juga bilang, Ibu guru Iya, juga bisa galau, Nak, bukan kamu aja. Bener sekali. betul sekali. Terus aku tuh maksudnya kalau pas aku diwawancara sebenarnya ibunya Mm. juga tahu loh kalau aku sebenarnya ada masalah juga di diriku dong. Nggak pedenya itu Hmm. ketahuan gitu, kelihatan loh sebenarnya. Oh ya? Tapi ya itu loh, dikasih kesempatan untuk itu belajar. Dia kan bilang kamu mau belajar nggak? Gitu kan. Jadi itu kayak kayak dikasih kesempatan gitu. Orang yang bukan siapa-siapa, tapi Mhm. nggak punya pengalaman apa-apa, tapi dikasih kepercayaan. Kamu coba, seakan-akan tuh kayak udah coba aja dulu, nanti Aha, kamu akan tahu gitu. Nah, ternyata dibentuknya di situ. Semua perubahannya terjadi ketika terjadi sudah di situ. masuk dunia pendidikan. Ah! Berarti bener ya, melukis cintanya karena anak-anak ya. Ada nggak sih Benar yang banget. bikin maksudnya eh, kan kadang kita apalagi lulusan psikologi ya, Miss Dian ya. Kadang kan pinginnya kerja kantoran ya. Pasti kan pikirannya kalau psikologi itu Oh. HRD gitu kan, keren gitu. Terus ada nggak sih waktu itu juga kayak apa? Ah, udah lama nih kerja di sini, kayaknya gitu-gitu aja, pingin kerja di kantoran. Atau kamu Benar. menemukan cinta yang tadi melukis cinta bersama anak-anak itu, atau gimana? Cerita dong. Di satu sisi, aku Mhm. nemuin itu. Jadi tuh sebenarnya sama kayak aku masuk di psikologi tahu. Aku kayak berobat jalan. Bener-bener. Maaf Berubah ya jalan. ampun, aku duduk di sini. Aku ya berobat jalan loh, beneran. Soalnya waktu masuk pun sebenarnya aku gini, ketika aku masuk jadi guru BK, ada banyak Mhm. anak-anak juga ada masalah sama keluarga dong. Ya kan, aku nggak Mhm. bisa cerita Mhm. masalah keluarga, tapi yang pasti Yes. mereka ada masalah keluarga yang sampai Mhm. akhirnya sikap mereka terpengaruh juga. Akhirnya mereka Mhm. punya sikap yang jadinya kelihatan bermasalah gitu. Mhm. Pelajaran bermasalah, banyak hal lah yang akhirnya kebawa dari masalah masalah Dari keluarga rumah. gitu kan. Yes. Heeh. Heeh. Aku tuh belajar Mhm. banget dari situ gitu. Di satu sisi gitu kan, aku belajar banget dari anak-anak ini gitu. Aku dapat Mhm. sesuatu yang bermakna setiap harinya. Aku kayak dibentuk gitu kan. Tapi di Mhm. satu sisi, ya itu kan zaman dulu, apalagi maksudnya guru, lu guru loh gitu loh. Kesannya tuh Iya, kayak ya. cuma Dikutul dan guru loh ditiru. gitu kan. Iya, dan gitu kan. Maksudnya kadang tuh stereotip orang-orang yang kebanyakan ya masih berpikir kan guru tuh nggak ada jenjang karirnya, Yes, apalagi guru BK betul. gitu. Maksudnya susah Hanya gitu guru gitu jenjang ya. karirnya. Benar. Mhm. Mhm. Kayak gitu. Betul, betul. Jadinya kadang ada ya saudara gitu yang menyarankan kenapa nggak kamu masuk ke perusahaan aja, mumpung Mhm. kamu baru Yes. kerjanya, belum terlalu Mhm. lama gitu kan. Tapi aku mencoba waktu, wih, udah mau keluar beneran. Mhm. Tapi Mhm. ada anak yang bikin aku nggak bisa keluar. Aku nggak bisa, pokoknya begitu. Aduh, nggak bisa. Setiap kali mau keluar kepikirannya dia nggak bisa. Akhirnya nggak keluar-keluar. Karena anak itu Gitu. ya, Iya, ganti-ganti digodeli. anak. Jadi anak satu belajar nih buat diri sendiri. Mhm. Setiap nanganin anak sebenarnya kayak nuncep ke diri sendiri gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. itu berobatnya tuh kayak menyadarkan diri gitu. Setiap kali ngomong tuh Mhm. kayak buat aku juga gitu loh. Mhm. Gitu sih. Iya ya. Iya bener juga tuh. Tapi bener ya, ada apa namanya godaan-godaan dari luar yang kayak kan cuman guru BK, apa sih guru BK? Apalagi guru BK kan dipandang sebelah mata ya. Ya kan bener ya Miss Tian ya? Karena aku pernah ngalamin juga Betul itu. banget. Kadang berpikirnya kayak cuma guru BK nggak ngerjain apa-apa gitu loh maksudnya. Yes, yes. Kalau Belum yang lagi sekarang pandangan. kita lebih Mm-mm. benar, kalau sekarang kita lebih transparan. Yes. Jadi apa kepala sekolah pun tahu gitu kalau guru Mm-mm. BK tuh adminnya banyak banget ternyata gitu. Yap, Pada akhirnya betul. guru-guru juga tahu. Oh, Yes. admin guru BK itu sebanyak admin guru sekolah lainnya gitu loh. Bukan berarti nggak Mm-mm. banyak kan. Baru Ya, akhirnya mereka memahami. Cuma ya kita itu betul kan betul. modelnya ngobrol kan, bukan Iya bener. benernya kan ngobrol kan. Jadi katanya kayak lu digaji kayak buat main-main gitu loh. Iya Zaman bener dulu bener ya bener. pikirnya. Digaji cuma Dan buat nggak ada main-main, padahal enggak juga. nggak ada penilaian juga kan. Kalau guru-guru kan ada nilainya, Mhm. ada rapot. Kalau kita Benar, kan benar-benar benar. pembentukan Heeh. sikap mereka dan itu kan nggak kelihatannya langsung Heeh. instan ya kan. Nah Benar, benar-benar banget benar. itu aku juga ngalamin itu Miss Dian. Iya Terus kan? juga teman-teman ya, belum teman-teman guru ya. Waktu dulu kan zaman dulu ya benar sih memang dipandang sebelah mata. Plus Mhm. juga kayak ngapain sih kerjaannya? Kalau dulu pas aku tuh sampai dibikinin
ruangan khusus kan, dan itu kan banyak anak yang datang tuh. Banyak anak yang datang tuh mereka pada bingung, itu ngapain di kamar? Cuman di ruangan itu cuman berdua gitu. Nah, padahal kita di situ kan benar-benar ngobrol, terus mencari masalah ya, akar masalah itu yang paling susah ya kan, benar nggak sih? Masalahnya apa benar? Nah, belum kalau orang tua nggak kooperatif ya kan? Iya benar. Orang tua kadang juga nggak kooperatif. Kadang ada guru yang gini juga nggak sih, kayak yang apaan sih? Ini kan muridku, aku bisa kok nyelesain sendiri gitu. Kadang kan ada yang nggak mau dibantu. Iya, tapi nggak secara langsung ya. Nggak secara langsung. Iya dong. Adalah. Apalagi kalau guru senior juga ya, kan aku udah lebih berpengalaman, udah lebih tahu gitu ya. Kan aduh banyak banget deh ya intriknya di BK. Kadang tuh kalau guru kelas tuh berpikir kan mereka yang selalu bersama-sama anak-anak ini gitu loh. Ya. Jadinya memang kadang mereka yang handle anak-anak, karena mereka tahu anak-anak ini kebiasaannya kayak gimana tuh guru kelas sebenarnya lebih tahu sih. Soalnya aku kalau selama ini sih puji Tuhannya ya, guru-gurunya tuh bisa kooperatif sama aku gitu. Jadi itu kayak Miss, anak ini kayak gimana sih? Gue harus tanya dong. Aku harus tanya sama gurunya dong, karena aku nggak tahu keseluruhan kan kalau belajar kayak gimana kan. Dan dibanding yang nggak bisa kooperatif, banyak yang kooperatif. Jadinya kayak agak lupa sih siapa aja gitu kan. Tapi pokoknya lebih banyak yang kooperatif sih sebenarnya sih. Sekarang ya. Mungkin mereka udah lebih terbuka kali. Karena kan kalau di Penapur, dari dulu memang ada guru BK kan. Gitu. Betul. Dan lama-lama kan ya itu adminnya mulai terbuka gitu. Jadinya guru-guru jadi tahu, oh guru BK tuh adminnya juga banyak. Akhirnya tahu, ya mereka menghargai kita pada akhirnya. Betul. Kegiatannya juga banyak. Seabrek loh itu adminnya, setumpuk. Bener tuh katanya Miss Agnes tuh ada yang ngomong bilik apa tadi ngomongnya? Bilik konsultasi. Oh benar itu namanya, sampai dibilangin bilik konsultasi. Dulu aku sampai bikin buku loh Miss Pian. Satu-satu anak itu per buku. Jadi mereka ada kegiatan apa aja, terus mereka konsultasi isinya apa. Itu sampai satu-satu buku, dan itu dulu pas aku jadi guru BK itu megang dari kelas 1 sampai kelas 6. Wow banget kan. Wow. Aku nggak sampai kayak gitu sih. Seru deh waktu itu. Tapi sekarang dengan adanya pandemi kayaknya agak-agak orang lebih aware sama mental health ya. Jadi guru BK agak lebih dipandang lah kan. Dan itu memang harusnya memang benar di tiap sekolah harus ada guru BK. Itu penting banget. Nggak hanya SMP dan SMA. Betul sekali. Betul. Sebenarnya harus dari SD tahu. Yes. Soalnya kan pembentukannya dari SD kan. Begitu kamu masuk SMP tuh udah susah kan. Maksudnya pembentukan karakter kan dari kecil. Ketika itu udah terbiasa dan nggak ada yang bantu gitu. Kadang orang tua juga kan, aku nggak nyalain orang tua ya, cuma kadang kan namanya orang tua udah selalu bareng sama anak, mereka berpikir aku udah melakukan yang terbaik buat anak-anak aku gitu kan. Tapi ternyata kan misalnya gini, orang tua tuh pengen motivasi anak sebenarnya, tapi caranya kadang ada anak yang nggak bisa digituin, ada anak yang bisa dikerasin, ada anak yang nggak bisa dikerasin kan. Nah ketika anak ada yang nggak bisa dikerasin kan, nggak usah dikerasin, dibandingin sama temen aja ada anak yang sensitif banget loh kayak gitu. Nah kalau ketika nggak ada tugasnya guru BK itu, ketika kita cari tahu kok anak ini jadi minderan, anak ini kok jadi ada masalah, kenapa, begitu ditanya-tanya ternyata dapat nih dari orang tua nih, oh ternyata caranya orang tua bicara ke anak ternyata salah. Itu kan jadi kayak menyadarkan kan. Padahal sebenarnya orang tua tahu apa yang harus dilakukan tuh, tahu banget. Cuma ya itu kadang butuh untuk disegarkan kembali gitu. Ya betul. Gitu, disegarkan. Kan? Betul. Kita juga belajar sebenarnya dari orang tua, Bo. Orang tua tuh jago-jago tahu. Yes, betul gitu. Betul. Tuh ada Jovita tuh, inget magang ambil profesi psikolog. Iya bener ya Jo. Waktu itu dia ambil itu tuh profesi kan, mau ambil S2. Dapat bantuan deh aku. Jadi bisa dibantu untuk terapi kan, pasti ada anak-anak ABK juga kan di tiap sekolah juga kan. Itu di mana sih? Aku dulu di Pangudi Luhur. Di Pangudi Luhur di Jakarta atau di belum. Semarang. Waktu di Semarang. Oh, oke. Ini di Semarang ambilnya di situ ya. Iya, waktu itu pas ketemu lah, ternyata dia pas ambil S2 terus kan pasti ya itu ya guru BK yang dicari kalau psikolog ya, Karena kan kita punya catatan
peristiwa anak-anak itu gimana gitu. Jadi keluarin deh catatan saktinya itu, terus kasih ke mereka, ya dibantu ya. Begitulah. Kadang kan kita butuh refer SMP kasus ya? juga kan. SMP SD, aku atau pegang SD. SD? Oh, udah ada juga ya di Semarang ya SD Udah, ya? udah. Oh, Tapi setelah wow. itu terus kayaknya hilang deh. Habis itu. Ya, Sayang sedih banget ya. tuh. Sayang Tapi ini banget kan tuh. banyak yang nggak tahu nih Miss Dian. Kita kan dari tadi ngomongin, kita nyambung nih karena kita sesama guru BK ya. Tapi sebenarnya kerjaannya apa aja sih tadi selain konseling, nongkrong bareng anak-anak. Aku dulu sampai nongkrong di luar loh. Nyari waktu supaya bisa ada bonding sama anak. Jadi kita ngobrol di luar, tahu nggak sih? Jadi aku harus ada modal ya kan, ngopi di mana, Itu kelas main di berapa sih? Gevan. Itu waktu itu kelas 6. Jadi memang Oh, aku butuh untuk apa, ngobrol sama dia lebih dalam. Jadi ya sampai ya harus cari tahu ya kesukaannya dia apa, sampai tak ajak main loh. Dia sukanya main ke Gevan. Ya udah deh, aku main ke Gevan. Dan di oh sana malah wow. ya begitulah dunianya, ngejar-ngejar sampai ke lampu merah, tahu nggak sih, karena anak itu kabur nggak mau sekolah ya, ngerokok. Iya. Ya Oh, kan namanya hah, kelas konflik 6 anak-anak ya. seriusan? Ya dia harusnya udah SMP, cuman dia tinggal kelas. Oh, oke. Mm-mm. Jadi memang ya itu Wah, tadi, konflik anak itu pengalamanmu bisa lebih berasal ini dari loh, keluarga. lebih Apa sih, menantang loh. sama aja Beneran? seru loh. Pakai high heel, lari-larian, dilihat orang ya kan. Seru deh pokoknya. Nah, kerjaannya apa Oke. aja nih Miss Dian? Biar pada tahu nih. Apa dulu nih, admin atau bagaimana? Semuanya? Mungkin secara garis besar aja sih. Kan Kalau admin konseling. kayaknya jangan dijelasin, nanti biar jadi pada Iya, takut kalau jadi guru BK ya kan, iya soalnya terlalu benar. banyak. Kalau di aku tuh, ini mungkin berbeda ya, tiap sekolahan ya. Mhm, Kalau di tempat aku sendiri, mhm. itu eh, aku masuk kelasnya satu semester 2 kali. Karena kita itu ada program pendidikan seksualitas dari kelas 1 gitu. Jadi dari kelas Oh, 1 oke sampai oke. kelas 6 udah dikasih pendidikan seksualitas gitu. Mhm, Tapi memang sesuai dengan perkembangan anak ya. Jadi mhm, kita mhm. nggak kasih yang kayak dari kecil langsung dijelasin perbedaan laki-laki dan perempuan secara itu kan Shock. nggak mungkin juga Ya kan. benar Iya, ya. jadi pelan-pelan kita kasih tahu Mhm, laki-laki sama perempuan bedanya apa. Termasuk mhm, itu kok kayak sehari-hari harus melakukan apa kayak gitu. mhm, Kemudian apalagi ya, masuk kelasnya satu semester cuma 2 sampai 3 kali gitu. Terus oke. ya udah yang lainnya konseling, terus Mhm, konsultasi orang tua kayak gitu. mhm. Nah ini Ya ya sekarang itu lagi aku masuk ke sekolahan yang baru kan. ya. Maksudnya Oh tetap pindah di ya, Penabur tapi barusan pindah dipindah. kok ini ya. Baru dipindah. Mhm, mhm. Nah yang Adaptasi lagi ini, ya. iya betul adaptasi lagi. Mhm, Tapi seru juga sih, seru banget lah. mhm. Jadi orang tuanya yang nelpon aku, aku baru tahu. Wah, hebat loh, Biasanya hebat kan, loh. iya biasanya kita minta ketemu ya mami, Yes, bisa nggak ketemu gitu ya. kan? Atau gurunya kasih bantu kita untuk Mhm. apa? Arrange waktu buat ketemu gitu kan? Ini enggak, tiba-tiba di chat, Miss, saya mau cerita bisa nggak gitu? Oh boleh banget mami. Dan aku dicariin malah seneng gitu. Oh Ya kamu benar. ke sini aku tak dengerin gitu kan? Iya, jadi kayak aku seneng tahu kalau ada orang tua yang terbuka gitu. Jadi kan lebih enak ya, ya kan? Mhm, mhm. Maksudnya daripada Aktif. udah kejadian lama banget, Mhm, apalagi yang bikin susah gitu kan? Kalau ya itu yang kamu bilang nggak kooperatif itu loh, mhm, agak mhm. susah Benar, jadinya betul kalau betul. tidak kooperatif Ya, gitu. Cuma ya nggak betul. banyak sih, cuma tiap sekolah ada lah ya kayak gitu ya. Ya, betul, memang pasti ada. Walaupun cuma satu, dua. Karena kan kadang merasa ya itu tadi, orang tua karena merasa nggak semuanya ya, tapi mungkin ada yang merasa Mm-mm. bahwa aku lebih tahu, lebih benar dari anak. Jadi kadang dia takut di judgement juga kan. Jadinya mungkin Benar, iya. juga itu. Tapi kadang ada juga yang tidak merasa kalau anaknya bermasalah. Itu juga ada. Iya, iya Nah, ada itu sih yang kayak agak gitu sih. susah, yang kayak gitu tuh, kalau merasa anaknya tidak Mm, bermasalah, baik-baik aja, itu kan mm, mm, akan apa ya, lama nanti prosesnya lebihan kan. mm. Nah, Nah, itu tadi kalau udah kamu kayak gimana hmm, biasanya? Kalau pas yang apa? maksudnya ada orang tua yang kita mengalami kasus yang orang tuanya nggak merasa anaknya bermasalah. Oh, biasanya aku akan mengeluarkan catatan saktiku. Untuk dikasih Iya, tahu ke orang tua ya.
Iya, biasanya tak catetin tuh. Jadi makanya waktu dulu itu sampai ada satu buku. Jadi tiap anak punya satu buku. Tiap anak punya satu buku. Nanti mereka punya jadwal konseling dan itu sampai tak bikinin kayak cheat gitu, kayak apa surat. Jadi ketika misalnya anak itu benar-benar butuh untuk ngobrol dan nggak bisa handle dia sendiri udah benar-benar full, jadi dia tak kasih surat izin itu, nanti tak kasih ke gurunya. Jadi dia boleh keluar dari kelas itu ketika jam pelajaran untuk ngobrol. Gitu. Karena kadang kan kalau misalnya pas jam istirahat atau apa kan kadang malu ya dilihat temannya, ih ngapain tuh kok ke guru BK? Bermasalah tuh anak kan kadang gitu ya. Iya, Jadi kadang tahu, banyak yang suka kepoin kan. Lewat nanti, pingin tahu, ya, gerombol ya, gitu betul. kan. Iya, bener. Dan apalagi Bener. sering ada apa ya kayak udah dilabelin gitu loh anak-anak itu kadang itu anak nakal. Nah jadi kan apalagi Iya, ditambah dipanggil guru BK, bermasalah nih anak kan kadang gitu ya jadinya. iya, ya ampun, ada loh yang nangis loh. Ada anak itu yang agak susah kadang ya. Maksudnya kita belum ngapa-ngapain, udah nangis duluan kan. Jadi ya Ya. agak lama dulu bikin dia tenang kan. Terus baru aku biasanya bilang, Miss Dian nggak marah. Miss Dian cuma pengen denger cerita kamu. Cerita dong tadi kenapa. Kok kamu bisa misalnya apa disuruh ke ruang BK gitu kan. Kalau ditanya kenapa, jawabnya pasti nggak tahu. Karena kan takut dulu kan. Karena dia tahu kalau sampai aku dirujuk ke ruang BK berarti aku bermasalah gitu kan. Ya. Anaknya sendiri sebenarnya tahu kan, tapi kan nggak berani karena kita sama-sama guru kan. Tapi ketika kita bilang nggak apa-apa, Miss Dian nggak marah, cerita aja. Nanti baru pelan-pelan cerita kayak gitu. Dan kalau kayak misalnya ada orang tua yang memang kurang kooperatif gitu ya, aku biasanya ya udahlah, aku kayak di pikiran aku tuh ya aku pokoknya megang anaknya deh. Aku cuma mikir gitu sih. Walaupun kayak struggle sih maksudnya. Kalau misalnya nggak berubah-berubah, tahu kan rasanya kayak kok aku kayaknya gagal ya jadi guru. Ya, ternyata aku tadi baru mau nanya itu. Ternyata kamu sudah menjawab. Sudah pernah kan merasa gagal? Ternyata pernah. Iya benar pernah. Kalau pas kita udah megang gitu kan, udah maksudnya kita tuh udah mikir melakukan yang terbaik, mencoba apapun gitu. Tapi kok kayaknya anak ini tricky banget di depan kita nih, gimana ya bantunya ya gitu kan. Ternyata apa yang jadi pikiran-pikiran kita tuh sebenarnya ngeblocking cara kita untuk memandang dia, cara kita untuk nanganin dia gitu loh. Setelah itu udah aku lepasin semua. Pokoknya aku pikir aku pengen lakuin yang terbaik deh. Kalau kamu salah, aku akan kasih tahu kamu. Kalau kamu benar, aku akan puji kamu. Udah, aku cuma mikirnya itu waktu itu. Nah, setelah itu pikiran-pikiran yang kayak aku ngerasa gagal itu lama-lama berkurang sih. Berkurang, bukan hilang langsung ya. Karena kadang pikiran itu tuh muncul loh tiba-tiba. Nggak bisa ini. Gitu sih. Ya karena tadi Miss Dian sudah meletakkan cintanya ke anak-anak ya. Jadi kayak nggak bisa masa bodoh ya kan. Nggak bisa kan misalnya nih anak belum selesai nih masalah biarin nggak bisa ya kan. Karena udah terikat kayak ya itu anakku gitu kan kesannya gitu ya. Tapi memang kalau orang tuanya nggak aware ya bener nih. Kayak yang dibilang Jovita nih. Setuju kalau orang tua terbuka, perbaikan masa depan lebih baik. Orang tua yang denial, justru perbaikan pada anak terhambat. PR-nya memang melembutkan hati orang tua. Yes, betul banget itu. Betul. Tugas kita emang kayak gitu. Bu Teres, tolong sering-sering panggil saya ke ruang BK ya, please. Bener. Ntar make up-an itu, gambar atrapi lagi. Tapi dulu bener-bener loh, Miss Dian, aku tuh gimana ya? Berjuangnya itu aku break the rule sih sebenarnya waktu itu. Kan kalau guru itu kan harus digugulan ditiru ya. Tapi aku mikirnya waktu itu aku harus jadi guru yang beda. Terus aku berpenampilannya cantik dong. Make up yang kayak gitu supaya aku pinginnya menarik mereka untuk paling nggak secara physically aku menarik dulu untuk anak-anak. Iya. Karena kan anak-anak itu pertama pasti udah ngeliatnya dari guru ya. Kadang penampilan dulu nih. Kadang kalau ada tuh, kalau sekarang kan aku ngajar anak TK tuh. Jadi kalau mukanya tua, ada yang nangis. Iya, ada yang nangis tahu nggak mau sama Bu Guru. Maaf ya Bu Guru, bukan maksudnya menjelekkan ya, bukan. Tapi ini kejadian yang nyata. Itu anak-anak itu kadang melihatnya dari fisik dulu. Jadi waktu itu aku dandan tuh, terus pakai high heel. Bayangin tuh, padahal naik tangga, naik turun tangga kaki udah sakit. Terus apa aku coba
Iya, aku coba untuk deketin mereka. Kan ada yang kalau udah kelas 5, kelas 6 kan udah mulai keras ya nggak sih Miss Dian? Bener nggak sih? Mereka udah mulai punya dinding sendiri gitu ya. Nah, itu aku coba ngobrol setiap istirahat, nggak pernah di ruangan, jadi ngobrol sama mereka gitulah. Dan akhirnya, ya puji Tuhan sih, ngefek ya. Dan herannya mereka yang datang, bukan aku dong yang nyari mereka. Dan itu tuh satu kebanggaan loh buat kita loh. Oh iya, Ini loh, sudah sampai kalau kita penuh loh. datengin itu ya ampun, seneng banget. Benar-benar. Iya kan? Dan itu Jadi kayak, kadang ceritanya cuma walaupun cuma kayak, makan nggak sih? Kadang kan nggak mau cerita nih, cuma makan doang. Ini aku mau makan di sini ya. Ayo, sekolahanku yang dulu sebelum aku dipindah nih. Ruang BK-nya tuh kecil banget. Dan guru BK-nya kan banyak, ada 4 kan. Satu ruang itu cuma bisa diisi 3, dan itu tuh sempit banget. Tapi mereka pada, Miss aku mau makan di sini dong, Miss aku mau makan di sini. Boleh. Walaupun pada akhirnya nanti ya belepotan dah tuh nasi, kita yang ngelapin pakai tisu basah gitu kan. Ya udah, yang penting mereka main dulu deh ke ruang BK. Berarti kamu tahu gitu kan. Ternyata di ruang BK ya udah cerita-cerita, rumpita gitu loh cewek-cewek biasanya. Kayak gitu. Benar. Tapi kalau kamu kan break the rules-nya kayak semua make upan deh, guru deh. Emang guru nggak make upan? Ada juga yang ada yang nggak juga sih. Maksudnya ada yang polosan gitu, terus apa ya? Tapi penampilan penting sih, penampilan bener sih. Itu perlu sih. Itu eye catching pertama ya. Iya benar. Itu yang bikin kita nggak nyeremin juga. Soalnya kan kalau muka pucet, aku nggak make upan aja, aku ngelihat muka aku pucet, Bo, gitu kan ya. Kelihatan lah pucetnya gitu. Emang kayaknya walaupun nggak harus yang touch up yang pakai foundation dan lain sebagainya. Yang penting kan lipstick, eyeliner gitu, eyeshadow gitu pakai lah dikit gitu kan. Jadi kan ketika muncul tuh kayak cerah-cerah gitu. Cerah, betul. Iya, orang dulu ada yang sampai manggil, gimana Miss? Iya, kamu dulu yang sampai apa? Kamu dulu, nanti aku cerita abis ini. Iya, cuma sampai itu ada murid yang manggil aku nggak mau Bu Guru, tapi Mbak Guru. Sampai begitu ya? Ya, dan aku ya udahlah biarin aja lah. Habis tingginya kan mereka ya masaku mungkin gisinya kurang kali ya. Sama tahu, aku pernah digodain gitu tahu. Bener, aku pernah digodain gitu dipanggil Cici. Gimana? Yang bener aja kamu manggil aku Cici, yang bener aja. Tapi Miss Dian muda sih. Wah, puji Tuhan kelihatan muda. Aku menyerap kemudaan anak-anak. Tapi emang bener sih, kerja sama anak-anak tuh bikin kita kan awet muda ya, bener gak sih? Bener. Nah, aku mau cerita break the rules-nya aku. Sebenarnya guru BK, ya kan? Nah, kalau sebenarnya guru BK itu kan dikasih tempat khusus kan buat konseling kan? Ya, betul. Ya kan? Harusnya begitu dong. Kita melakukan, harusnya aturannya yang kita melakukan di dalam ruangan konseling dong. Ya. Kalau di SD nggak bisa kayak gitu, Bu. Ya, di mana mereka nyaman, di situ kita ada. Depro ada tuh di depan kelas, bener nggak? Zaman dulu kan pasti ada yang nggak, misalnya dia nggak bawa buku atau dia berisik banget. Zaman dulu loh masih keluar gitu kan. Sekarang sih udah enggak. Tapi zaman dulu kan keluar gitu kan. Nah udah, pokoknya begitu keliling, ada yang dikeluarin. Depro ada tuh di luaran. Kenapa kamu? Gitu kan? Baru dia itu cerita, ya aku dikeluarin gara-gara ini. Ya udah, kita ngajakin ngobrol deh tuh. Ya berarti gitu. Keren juga nih guru BK-nya nih. Jadi kayak harus cari tempat yang nyaman buat keduanya sih. Terus, dan tadi berarti kan, kamu yang mencari anak-anak ya, Miss? Iya, harus hebat gitu. Tuh. Jadi kalau pas istirahat masuk ke kelas-kelas, enggak selalu sih kalau misalnya ada administrasi atau apa kita harus kerjain sih. Kadang di ruangan. Cuma kalau makanya nih beda banget. Ntar kita masuk di bagian itu kan ya, yang sekarang dulu ya. Kalau yang dulu-dulu loh, waktu masih on site ya, waktu offline? Masih offline. Waktu masih offline tuh masih bisa ya gitu istirahat. Waktunya masuk kelas mana, nongkrong aja duduk di situ. Nanti kan banyak yang datengin, Miss udah makan belum? Miss lagi ngapain? Miss aku mau cerita gitu kan. Jagain kelas juga gitu. Nggak bisa Bu suruh diem. Aduh, aku juga orangnya nggak bisa nyuruh anak diem ya. Miss aku mau cerita sini. Cerita. Jadinya rame Bu. Aduh gimana dong? Auranya, aura bikin rame aku bingung juga ya. Kalau suruh diemin anak, beneran, aku sampai sekarang pun masih susah. Aku nggak bisa diemin anak. Kayak
kalau aku masuk ke kelas, kalau yang sekarang online kan aku nggak tahu ya, dan ini kan anak-anak baru kan. Kalau yang dulu tuh jarang banget. Jadi kalau misalnya masuk ke kelas, biar mereka diam tuh mukanya tuh harus yang garang gitu loh. Jadi kayak nggak boleh ketawa. Sekalinya ada yang mau cerita, pasti lolos. Akhirnya Iya. jadi cerita gitu. Begitu satu cerita kan yang lain muncul kan. Ya, Misal aku betul, mau betul. tanya ini, kayak gitu sih. Berarti kalau Gitu. tiap masuk Jadi kelas kalau waktu zaman dulu, itu berarti ngajar ya? Atau gimana? enggak, kadang tuh kita kalau ada guru yang ternyata ada rapat atau apa, kita tuh bantu jaga kelas gitu. Tapi kita nggak ngajarin ya. Kita nggak ngajarin. Oke. Tapi kalau misalnya kita tahu-tahu sedikit pelajaran itu ya mengarahkan gitu. Tapi kita sebenarnya udah diingatkan nggak boleh ngajarin. Takutnya kan kita guru sama guru BK kan beda. Kalau guru itu kan sudah tahu kan yang harus diajarkan tuh konsepnya bagaimana. Nah, menghindari biar kita nggak salah menanamkan konsep ke anak-anak gitu. Makanya kenapa kita dibilangnya tuh lebih membimbing, mengarahkan mereka daripada ngajarin. Kalau ngajarin ini kalau misalnya kitanya nggak paham bener, salah konsep, wah jadi kacau deh kayak gitu. Ya, betul-betul Jadi sih. Berarti, kebanyakan pas masuk kelas lebih ke gantiin guru, kalau enggak ya itu pas istirahat gitu, masuk nongkrong, gimana, kamu lagi ngapain gitu-gitulah. Wah, makanannya enak oh, ya. Kalau kelas aku tuh selalu kata kuncinya, lagi makan apa? Lagi makan apa? Iya, enak banget ya. Ih, makan sayur ya. Oh, sehat banget makan sayur. Oh, keren banget gitu. Ya, pokoknya ngomongnya kayak agak kereta api lebay-lebay aja dikit tuh. gitu ya. Wah, Nggak berhenti ya. mereka senang tahu anak-anak itu. Iya, Miss, aku benar-benar. makan ini. Aku dibawain ini sama mami. Aku juga seneng. Kayak sampai, ini orang tua juga oke banget bawain makanan bergizi gitu kan ya buat Ya, anak-anak ya. ini kan jadinya kan oh wow banget ada yang rutin banget tuh dibawain buah gitu kan sekali kita kasih tahu ke anak ini pujian ke anak ini yang bawa makanan yang sehat pasti menurut aku ya itu bikin biar anak-anak yang lain juga akhirnya nanti pulang akan bilang ke mamahnya gitu, Yes, mami yes, aku betul. mau dong bikinin ini dong, aku mau nyoba sayur ini, harapan aku nggak Yes. tahu beneran atau enggak ya, maksudnya kadang di Bener, konsep aku tuh bener. Oh bener. bener, Nggak bener. tahu Kalau dulu. apalagi anak-anak kelas 1, 2, 3 itu ya, itu masih Hmm. masih kalau temennya gimana dia pingin, jadi nanti pasti akan ngomong ke orang tuanya dan itu memang memang efek sih, bener banget. Anakku TK juga Oh. gitu, anak-anak TK. Jadi kalau dibilangin, Oh, wah iya. pinter ya, pinter Iya, nih, iya, udah pada makan buah, wah yang ini makan buah naganya habis ya, kalau yang ini kok nggak bawa buah, kenapa nak nggak suka, bisa dia bilang gitu kan. Tapi terus tak puji nih ke teman-temannya yang suka buah, besoknya dia bawa. Nah, the power of, Nah, ya begitulah anak-anak. betul. Asiknya gitu ya, beda sama orang tua, Iya, orang bener. dewasa kalau disuruh gitu nggak mau ya kan. Tapi kalau anak-anak Iya, tuh serunya benar. begitu. Benar, benar, Apa nih? benar. Ini ada Apa yang nih? komen Jadi nih. Jadi pertemuan ingat guru-guru pertemuan BK. guru-guru BKPL, bikin kurikulum, tahun berikutnya kita mutasi jadi guru TK. Iya bener banget, itu aku ngalamin, ya ampun Di. Kita udah capek tuh ya, Miss Agnes ya, udah bikin kurikulum. Jadi kita sampai bikin kurikulum loh. Karena kalau di tempatku dulu di PL itu, kita dapat tempat nih, dapat kelas. Jadi masuk ke kelas anak-anak itu setengah jam, 35 menit apa ya? 35 menit apa 40 menit gitu. Kita masuk dan kita ngajar, kita ngasih materi. Materinya berupa apa? Budi pekerti, terus kita nontonin slide video, terus juga kadang nonton film bareng, seru kan nonton film bareng. Terus habis itu tadi pendidikan seksualitas, kerja sama-sama pihak-pihak yang lain, sama guru. Sebenarnya malah kerjanya banyak banget tuh. Karena dia full package ya, kalau guru BK itu sebenarnya ya. Harus tahu semua tentang anak, nilai-nilai yang mereka kita harus tahu. Kalau ada nilai anak yang di bawah juga pasti kan jadi bimbingan ke kita juga tuh, masuk bimbingan karir juga nanti jadinya kan. Iya, benar-benar loh itu. Masih ini loh, asesmen buat anak SD tuh gimana sih? Aku tuh sampai sekarang masih bingung loh. Kalau di SMP kan ada kayak untuk asesmennya sendiri kan, memang ada apa ya? Kayak ada bukunya gitu loh buat asesmen gitu. Kalau di SD kan nggak ada. Menurut aku SD itu kayak observasi loh asesmennya. Observasi, wawancara ya, konseling tadi. Memang sama itu ya kan itu ya? sih. Iya, kebayang Apa? itu sama ini biasanya aku refer juga sih, Miss Dian. Jadi misalnya kayak ke psikolog, terus habis itu kayak ke mana ya?
Ya psikolog sih kebanyakan. Refer terus Psikolog mereka kan. misalnya butuh tes-tes apa gitu. Biasanya kayak gitu. Heeh. Tapi yang Oh, paling sama melelahkan lah ya berarti. itu administrasinya sih banyak Iya, banget itu. Banyak itu. benar-benar. Dan happy happy kan? Happy Melukis ya. cinta bersama anak-anak. Kalau nggak happy nggak mungkin sampai sekarang jadi guru Ya BK ya. bener, 13 tahun loh. Dan nggak pindah profesi. Padahal udah diiming-imingi ya pasti ya. Masih muda, Iya, kenapa sih nggak pindah kerja tempat lain? Kan iya. enak tuh jadi HRD. Ada Bajunya tahu yang keren, ngajakin wangi, terakhir. cakep ya kan? Nah makanya. Terakhir saudaraku ngajakin, maksudnya Aha. yang ada sih tawaran gitu kan. Cuma itu sekali lagi mm, kayak berat banget gitu mau ninggalin. Yang kepikiran tuh anak-anaknya kayak gitu loh. Nggak tahu deh. Ya bener. Mungkin begitulah. Kalau pikiran ini beda sama orang yang berpikirannya cuma nyari gaji ya menurut aku ya. Ya. Kalau nyari gaji, kamu mendingan nyari di luar lebih ada yang lebih gede gitu kan. Kecuali Betul, betul. guru gitu kan. Tapi menurut aku nih, orang-orang yang kerja jadi guru tuh kalau nggak panggilan nggak bisa. Menurut Yes. aku, ya kan? Soalnya Ya, kalau betul. misalnya cuma kerja dan kalau misalnya dia kerja cuma ini aku nggak ngejudge orang-orang nih, maksudnya di pikiran aku sendiri ya menurut aku gitu kan. Kalau kamu kerja cuma buat dapat gaji gitu ya, beda deh. Kayak mungkin lebih cuek atau cuma ya udah seadanya aja lah kayak gitu loh. Ya, betul. Menurut aku kayak gitu. Betul, betul. Kita kayak dulu di PL itu ya, Miss Dian ya. Ya, memang secara kesejahteraan, sejahtera guru-gurunya ya. Dan itu sampai waktu itu pernah kita punya tempat terapi tuh. Jadi karena saking banyaknya, waktu itu banyak anak yang, apa namanya, tadi keinget tuh gara-gara Miss Dian ngomong gitu, aku jadi inget. Ada banyak anak ABK kan. Dan makin banyak juga orang tua yang kurang aware, maksudnya ada yang speech delay tapi nggak sadar kalau anaknya speech delay, terus ada yang anaknya bermasalah dengan sikap, itu kan tetap masuk juga kan di penanganan kita. Nah itu akhirnya yang bikin PL itu akhirnya concern gitu untuk anak-anak itu, terus mereka bikin tempat terapi. Nah kita guru-guru BK-nya nih, kita yang diminta untuk di sana. Nah kita bantu di sana, kita di training untuk nerapi anak-anak itu seperti apa. Jadi sebenarnya banget. asik, Pengalaman ya, berharga tahu itu. Ya karena asik, jadi dia satu paket kan. Ketika ada yang bermasalah, kita refer ke psikolog, kan ada beberapa orang tua juga yang mungkin berat ya kalau mau biaya ke psikolog, karena kan itu harus per jam konsultasinya dan sebagainya. Nah kita kasih alternatif lain di tempat ini yang benar-benar minim gitu, dan benar-benar melayani banget. Dan itu sangat-sangat membantu loh untuk kita guru PK itu. Ya kan, bener nggak sih? Bantuan-bantuan dari ahli-ahli gitu kan. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, Miss Dian? Punya murid yang benar-benar mengalami masalah psikologis gitu, masalah psikologis, anak dan yang itu mengalami masalah psikologis. Tapi benar-benar yang harus di refer kasus. Nah itu terus gimana itu penanganannya biasanya? Ada sih. Ya lampunya mati. Tunggu ya. Oke. Aku baca-baca dulu deh nih. Ini ada yang komen. Yes, work with heart and passion. Benar banget. Aku bangga punya teman kayak kalian. Aku juga bangga sama kamu, Mbak Sri. You are my idol, tahu nggak sih? Siapa itu? Wow. Itu adalah Bonbon. Oh. Iya, dia juga concern ke anak-anak loh. Dia punya tempat kelir hati namanya, dan itu benar-benar bagus sekali. Aku salut deh. Itu anak-anak yang ini loh, Miss Dian. Anak-anak yang di Merapi, di lereng Merapi. Jadi benar-benar yang mungkin untouchable. Iya, dia benar-benar bagus tuh. Aku yang belajar dari Bonbon sebenarnya nih. Yes, coba benar. Kita nyalakan, masih bisa nggak? Tara! Oke, kelihatan lagi. Dan kayaknya ini deh, aku jadi punya pikiran nih obrolannya, boleh nih kita bikin grup ya, khusus kayak gitu yang concern untuk anak-anak. Iyalah. Kita sini bisa nih kayak gini nih. Kalian dong. Karena sometimes aku pernah kayak gini nih, Miss Dian. Ada orang tua yang punya anak ABK, dan itu sebenarnya berdampak juga ke orang tua kan. Yang tadi aku tanya ke Miss Dian tadi, pernah nggak ngalami anak yang psikologisnya terganggu? Terus ada selain psikologis juga ada yang ABK juga. Nah itu ternyata ngefek gitu untuk perkembangan keluarganya, nggak cuma ke anak ABK ini.
mungkin dampak ke adiknya, ke kakaknya, ataupun orang tuanya gitu. Nah itu kadang mereka butuh teman loh, butuh teman yang untuk mengakui kayak ternyata ada orang lain ya yang mengalami hal itu ya, dan aku nggak sendirian. Nah itu yang sebenarnya juga perlu tuh di Indonesia kan masih mungkin ada ya, tapi aku yang nggak tahu kali ya, masih kurang Yang kayak kayaknya. Jadi perkumpulannya gitu ya maksudnya ya? cuman sekedar untuk bergabung, untuk ngobrol, mungkin Komunitas ngomongin lah berarti ya. anakku, yes, kayak gitu. Jadi kayak ini anakku kayak gini loh. Iya ternyata aku juga ngalamin sama. Wah ternyata aku punya teman ya yang senasib. Jadi dia nggak merasa sendirian, beban itu nggak dipikul sendirian. Dan itu penting sih Dulu pernah sebenarnya. sih, ada zaman dulu ya, tapi ya zaman dulu ada, cuma orang tuanya kooperatif banget. Mhm. Jadi justru aku belajar dari orang tua itu gitu. Dia Mhm. join komunitas, dia cari tahu semuanya gitu. Heeh, Terus heeh. aku dipindah ke sekolahan yang kedua itu, sama aku ketemu anak yang, ya itu aku pegang dari kelas 3 sampai akhirnya dia lulus kan, Mhm, mhm. termasuk yang deket banget gitu. Sampai kan Mhm, mhm. namanya anak yang dia tuh nggak benar-benar berkebutuhan khusus gitu. Cuma ada kadang sifatnya yang berbeda dengan anak yang lain. Jadi susah untuk bersosialisasi sama anak yang lain kan. Nah itu Hmm. orang tuanya kok kooperatif banget. Jadi pertumbuhannya anak ini, perkembangan anak ini nih, Oke, perkembangan. begitu sudah, iya dia jadi kayak punya kepercayaan diri, walaupun dia Wow. nggak terlalu punya temen gitu. Maksudnya Mhm, mhm, teman-temannya tuh mhm. mau berteman pun kayak merasa nggak nyambung sama anak ini. Jadinya Heeh, ya heeh. udah dia berusaha kayak temannya ya jadi kayak aku doang kayak gitu. Sama teman-teman yang lain yang memang punya hati yang besar dan mau nerima dia, ada juga yang berteman sama dia gitu. Dan lulus aja. Maksudnya bukan lulus aja, bagus Mhm, nilainya tuh mhm. bagus gitu. Mhm, mhm. Lulus dan ya puji Tuhannya sekarang udah lebih oke lah. Kalau dengar dari dia ya, dari anaknya sendiri ya. Kan Mhm, kadang masih mhm. telepon-teleponan kan. Jadinya Wow, keren nih. tahu, iya kadang telepon-teleponan, lagi ngapain gitu. Namanya udah SMP kan ya anaknya ya. Ya Ada betul. Jadi yang sahabat ya. waktu itu, ada juga yang udah SMA yang pertama kali itu. Dia dulu tuh sama Bu Endang di itunya, Bu Endang atau Bu siapa ya? Dibilangnya gifted. Oh, Dulunya keren. dibilangnya gitu. Tapi Oh, jadi emang udah ada unik, diagnosa kayaknya gitu ya? cara bicara. Heeh, Mhm, cara mhm. bicaranya tuh beda deh dari yang lain. Tapi itu mereka tuh punya punya masalahnya sendiri, punya Mhm. kapan waktunya mereka kayak nggak bisa diterima sama orang tuh mereka ngalamin itu di perkembangannya mereka sendiri-sendiri ya. Misalnya kalau yang dari yang waktu pertama itu di SD dia nggak terlalu ngalamin masalah, di SMP ngalamin masalahnya. Aku dapat cerita dari orang tuanya. Tapi kalau yang ini yang aku pegang di SD-nya kelas 6 dia ngalamin masalah. 5 6 lah Hmm. dia ngalamin masalah, tapi begitu masuk SMP udah lolos lah kayak gitu. Tapi ada juga yang lebih ke psikologis lah, Mhm, mhm. bukan kebutuhan khusus ya, Ya, tapi lebih heeh. ke psikologisnya karena ada Mhm. permasalahan keluarga gitu ada Keluarga. juga. Dan itu sampai sekarang aku cuma kayak jadi temen dia lah gitu. Yang penting dia punya temen daripada dia nggak bisa cerita sama siapapun gitu. Mhm, mhm. Jadi ini yang kadang aku merasa kayak apa aku gagal ya? Kadang itu pikiranku. Ya, ya, Kok ya, dia nggak mau benar-benar. terbuka sama aku ya? Mhm. Kadang masih kepikiran gitu. Kok dia nggak mau terbuka sama aku ya? Kok aku Apa yang salah ya, kayak, gitu ya? heeh. Tapi aku mencoba untuk udah aku singkirin pikiran-pikiran itu. Mhm, Yang mhm. penting aku selalu bilang kalau ada apa-apa mau cerita, aku ada buat kamu kayak gitu. Udah kita Hmm. jadi teman. Karena kan dia udah Good, nggak good. di SD lagi kan. Jadi ya udah kayak gitu sih. Good point Gitu. tuh. Aku ada untuk kamu. Wow, keren. Nah, Miss Dia. Cih. Terus kamu kapan ada buat aku, Miss Dia? Tapi kalau anak-anak yang kayak gitu pernah nggak sih di refer kasus gitu ke psikolog? Kayak tadi kan aku kadang refer tuh ke psikolog nah, atau aku tuh ke tempat sebenarnya terapi gitu. kalau ada anak-anak yang memang kayak misalnya udah dicoba bantu, kalau dari sekolahan aku sendiri, dari yayasan Ah, aku tuh kita mm-mm. punya punya tempatnya untuk nge-refer anak-anak itu. Dan itu Wow. ada psikolognya juga temennya Jovita deh. Jadi namanya Bu Anas gitu. Nah, dia
psikolognya di Oke. situ. Wah, nanti nih Jovita bisa kita ajak nih buat gabung-gabung ngobrol nih ya. Nih, Jovita Nah, sih boleh. pakarnya pakar Oh, emang nih, jadi, bener nih. Dia mah udah melanglang buana nih. oh dia jago banget udahan, emang psikolog bagaimana ya? Aku sampai wow banget loh. Ih, dia nanganin anak kebutuhan khusus aja wow banget loh. Iya, makanya ini kita ngerumpiin dia nih. Iya mana nih pakar kita nih pakarnya tuh dibilang nih. Eh, tadi kan udah Ya. ada nih, udah terjawab nih pertanyaan pernah merasa bersalah, Hmm. merasa gagal gitu kan. Terus ngatasinya gimana tuh Miss Dian? Ketika merasa bersalah, terus kadang kalau anak itu konseling lagi gitu kan pasti akan ada perasaan itu lagi gitu. Terus cara Hmm. handle-nya itu gimana tuh? Mencoba buat ini masih masih karena ini masalahku juga ya, masalah kepribadianku Mhm, ya, bukan kepribadian. Maksudnya gini, aku punya background dulu tertolak kan. Jadi mhm, rasa itu tuh bukan berarti sudah berdamai terus hilang begitu saja. Kadang ada yang apa? Ketika aku nanganin anak terus anak nggak berubah, itu jadi pemicu aku untuk balik lagi punya pikiran kayak gitu kan sebenarnya. Tapi aku mhm. berusaha buat ya ini untungnya aku ikut yang apa School of Counseling ini ya kan yang kita Ah, yes, ikutin ya kan. yes, Terus yes, aku ikut yes. juga yang aku kasih tahu kamu itu loh kayak yang Mhm. woman-woman itu Woman, kayak yes, yes. woman Heeh, heeh. Virtuous Woman, Woman Inside Out Mhm, mhm, gitulah. Terus aku mhm, suka mhm, dengerin kayak YouTube yang berbau psikologi gitulah, perkembangan diri lah mhm, ceritanya. Nah, mhm, mhm, dari situ tuh belajar untuk kayak menerima semuanya, menerima semua perasaan yang ada kayak gitu. Nah, aku belajar untuk masih belajar ya, bukan berarti mhm, mhm. berhasil nih Iya, ya. iya. Tapi aku masih Mhm, mhm. belajar untuk ya kadang-kadang gagal buat belajar, gagal tuh buat belajar. Terus yang penting berani mencoba kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi Oke, apa oke. tadi? Pertanyaannya apa sih? Aku nyambung nggak ya pakai Menerima. pertanyaan itu? Nyambung, nyambung, nyambung. Iya, Tapi bagus tadi. menerima, Poinnya menerima, bagus itu. Menerima semua rasa menerima. itu ya. Semua rasa yang pernah Iya, ada. Aku Oke, oke. sempat loh bilang kayak walaupun marah ya, aku pernah marah, Mhm, kesel gitu ya, mhm, mhm, sama mhm, satu hal lah di tempat kerja mhm, gitu. Aku mhm, kesel mhm, banget mhm, gitu. Aku nggak terima, tapi aku nggak bisa ngomong gitu kan. Oh, mhm, itu mhm, marahnya mhm. kan marah banget. Mungkin yang tahu Ya, cuma heeh. teman satu tim aku, karena Iya, aku iya. tuh harus menceritakan kalau enggak, aku yang stres sendiri. Jadi aku harus Mhm, ceritain ke mhm, orang. mhm, Dan orang yang aku bisa mhm, percaya di sekolahan kan tim aku sendiri dong, tim BK aku kan. mhm. Jadi Iya, aku betul. curhat nih ke mereka, aku kesel banget gitu kan. Terus Mhm, kalau dulu-dulu kan kayak nggak boleh nih guru BK, kamu tuh guru loh, kamu tuh ini loh, nggak boleh marah gini-gini gitu kan. Tapi mhm, pada akhirnya tuh aku kayak mencoba untuk eh ya udah, Pak, kalau sekarang mau marah ya udah marah dulu, udah mhm, rasain dulu mhm, lah mhm, marahnya. Sampai akhirnya habis marah itu jadi mikir, aku tuh marah karena apa mhm, ya? Kayak gitu loh. Marahku tuh karena apa ya? Kayak aku kesel sama teman kerja dulu kan. Terus aku kecewa gitu, aku marah sama dia, kesel banget gara-gara mhm, dia nih mhm, kerjaanku gagal. mhm, Terus aku mhm, baru mhm. tahu waktu ikut Woman Virtuous Heeh, Woman heeh. itu. Terus dari situ dia bilang keberhargaan kamu tuh kamu letakin di mana. Aku lupa itu School of Counseling atau Virtuous Woman. Pokoknya ikut kelas-kelas itu deh. Baru aku tuh menyadari kayak, oh iya keberhargaan aku terletak di penerimaan bagaimana orang tua murid itu nerima aku. Ketika ada orang yang nggak sejalan dengan yang aku mau, stres nih Mhm, aku, gitu. Setelah aku sama kayak anak-anak, aku udah ngelakuin yang terbaik nih, tapi nggak ada perubahan di anak-anak itu. Dulu aku stres, rasanya kayak gregetan gitu loh, kayaknya mhm, gemes. mhm, Terus habis mhm. itu masuk ke sekolah tuh berbeban banget, rasanya pingin nggak usah masuk bisa nggak ya, aduh apa izin sakit ya, tapi nggak bisa, tetap Mhm, aja masuk kan, mhm, orang mhm, sakit banget mhm. aja tetap masuk biasanya. Terus ya udah aku belajar menerima, terus dari menerima itu aku mencoba untuk cari tahu aku marahnya karena apa ya. Habis dari situ baru eh ini masuk akal nggak ya aku marah kayak gitu loh. Maksudnya itu butuh perenungan yang lama, nggak bisa langsung hari ini kesel besok langsung udah gitu, nggak gitu.
Ya, ya. Tapi aku tipenya nggak yang aku bawa-bawa. Jadi kayak misalnya aku kesel, terus aku di sekolahan aku jadi uring-uringan gitu, enggak. Yes, Tapi yes. Oh, biasanya oke. hanya di pikiran aku yang masih terus nempel terus sampai akhirnya nanti seminggu, nggak nyampe seminggu biasanya, 3 hari 4 hari lah, habis gitu ya udahlah gitu. Karena aku mikir oh nggak Oke. ngefek kok ternyata gitu sih. Oke, Miss Dian. Dan nggak terlalu penting ternyata masalahnya gitu ya. Ini tadi ada komen nih Ah, dari hmm. Jovita nih. Dian benar banget nih, orang yang pernah mengalami adalah orang dengan empati terbaik. Betul, Jo. Betul banget itu. Karena kalau kita nggak ngalamin, kita juga akan susah ya untuk sharing ke orang gitu. Dan keterbukaan itu juga penting sih, Miss Dian. Seperti tadi Miss Dian bilang tadi juga, Banget. aku kan pernah begini ya. Nah, dan menerima semua itu, rasa itu terbuka, itu susah loh. Ketika kita harus terbuka untuk mengungkapkan ke orang lain apa yang pernah kita alami. Apalagi jadi guru BK kan kadang kita nggak bisa ngejudge anak ya. Jadi kadang kita perlu juga menempatkan hati sesuai dengan anaknya. Oh, kalau aku di posisi itu gimana? Atau oh, aku pernah ngalamin yang itu. Dan itu anak-anak seneng nggak sih, Miss Dian? Bener nggak sih? Ketika kita bilang, iya, Miss Dian pernah kok ngalamin itu gitu. Kayaknya kayak mereka tuh kayak yang oh ternyata aku nggak aneh ya, aku juga normal ya, Kadang tuh aku sama membuka ya. aibku sendiri dong. Yes, Aku membuka benar, aibku aku juga sendiri kadang tahu begitu. kadang. Nggak tahu ini benar atau enggak ya. Soalnya maksudnya gini loh, biar mereka tuh tahu kita walaupun kita guru BK kek mau guru kelas kek mau artis kek siapapun kek punya kelemahan, Bo, punya masa lalu yang jelek juga. Jadi jangan kamu pikir terus kayaknya oke banget sempurna gitu, enggak juga. Aku tuh buat ada halo anak-anak di kelas atasnya gitu ya. Santau. iya, aku tuh pernah tahu, aku lupa di kelas berapa gitu. Aku pokoknya pernah cerita kayaknya entah aku bawain secara klasikal di kelas atau aku ngomong sama salah satu anak gitu kan. Aku tuh ngomong, aku tuh pernah gagal banget jadi anak. Aku tuh gagal waktu kelas 5, aku nggak naik kelas. Aku bilang, Miss tuh pernah nggak naik kelas dan itu nggak enak banget. Miss tuh nggak mau kamu jadi rasain kayak gitu. Karena tuh kalau udah nggak naik, kamu ketemu adik kelasmu rasanya kayak gimana? Nggak enak banget, Bo. Malunya itu loh. Malu. Dan saran aku buat orang tua yang kayak gini ya, jangan mindahin anak. Maksudnya gini, kalau kamu mindahin anak, terus mindahin kalau masih di tingkat yang sama, it's okay. Berarti kamu mencari sekolahan yang mungkin lebih bisa anakmu ikutin gitulah ya maksudnya ya. Kalau misalnya nggak bisa ngikutin di sekolahan ini dan sudah berusaha kayaknya susah. Kalau misalnya keluar tapi dengan apa namanya? Dengan syarat tidak menaikkan ini loh, nggak naikin tingkat loh. Kalau misalnya keluar terus akhirnya habis keluar mindahin anak ke tempat yang baru tapi naik kelas, menurut aku itu nggak bijak, menurut aku ya. Karena kamu ngajarin untuk bohong satu, kedua anakmu nggak belajar apa itu kegagalan gitu loh. Padahal kegagalan itu pada akhirnya akan sadar sebenarnya aku tuh bisa, cuma aku tuh nggak belajar, karena nggak belajar jadi nggak siap waktu ujian jadinya nilainya jelek kayak gitu kan sebenarnya kan. Ya, ya. Itu sih Betul. pesanku buat Berarti orang tua, anak ya juga ampun. harus Orang tua nggak anak marah harus ya. diajarin. Enggak nih kayaknya ini malah ada yang sedang nih. Miss Teur siapa nih? Miss Dian tapi bisa menempatkan semua pada tempatnya terbaik, Miss Dian. Wih. Tapi emang benar sih ya, anak juga tetap. Oh. Thank you, Mister. Buat Miss Dian, tapi memang perlu ya anak itu diinfoin atau diberitahu bahwa ketika ada kegagalan ya kamu harus face itu gitu, kamu harus menghadapi itu dan stand up gitu, tetap berdiri tegak karena nggak ada manusia yang sukses tanpa kegagalan gitu kan. Jadi anak harus diajarin itu dan orang tua juga harusnya notice itu gitu ya. Cuman nggak semua memahami itu gitu kan ya. Kadang ada yang merasa kayak, oh oke, aku bisa cari solusi untuk anakku, aku pindahin ke tempat yang lain, yang lebih ini tapi naik kelas gitu. Tadi benar sih Miss Dian. Dan itu, karena berpikir kan itu banyak sayang sama anak, kasihan sama maksudnya anak, sayang, kalau ya, nanti dia maksudnya ngulang, sayang, betul. nanti kalau anaknya stres gimana gitu kan. Padahal, ya, nanti kalau malu, dibully temennya. Semua akan begitu, aku pun gitu waktu nggak naik kelas dulu kelas 5. Malunya kayak apa ketemu adik kelas yang selama ini biasanya kita lewat-lewat aja gitu kan. Terus tiba-tiba jadi satu teman kelas gitu. Malu loh.
Tapi ya itu dikasih tahu, omku bareng tuh dulu ngasih tahu aku. Ya udah Mm-mm. diterima aja, memang nggak naik kelas mau bagaimana. Terus yang Ya, memotivasi aku ya keluarga aku, mereka juga bilang om juga dulu nggak naik kelas. Terus aku ngomong, oh oke, oh oke, ada temen ternyata. Ah itu ternyata juga ada teman. merasa kayak ada temen, bener. Kalau kayak ngerasa ada temen gitu kan, Mm-mm. jadi kayak oh aku nggak sendiri ya. Itu kayaknya Ya, bantu juga loh untuk akhirnya ya menerima betul. gitu. Ya, benar, benar, benar. Bahwa aku nggak Iya. paling aneh sendiri dan dunia nggak runtuh gitu ya kalau aku misalnya tinggal kelas atau mengalami kegagalan gitu kan. Iya, Yes, bener benar-benar. banget tuh. Wow, itu kayaknya dirimu full berarti ya harus memikirkan kayak gitu gitu. Terus aku penasaran nih, kalau pas lagi full kayak gitu, me time-mu gimana, Miss Dian? Me time-ku Mm-mm. nonton. Terus aku tuh Nonton. kan suka nyanyi-nyanyi nggak jelas kan. Jadi aku tuh nyanyi-nyanyi di semule gitu. Kalau udah stres banget ya. Ah, Stresnya tuh sebenarnya ini salah aku. Balik lagi nih ya. Ini mhm, salah aku. mhm, Aku tuh suka procrastination apa tuh? Menunda-nunda ya kan. Itu kan nggak mhm, bagus kan. Pada akhirnya mhm, adminnya aku keteteran sendiri. Padahal kalau aku mhm. kerjakan tepat waktu, oke nih gitu loh. Ya. Tapi dulu gitu, aku menunda-nunda terus gitu. Sampai akhirnya mencoba untuk ngikutin apa? Untungnya kayak dulu di sekolahan yang lalu tuh ada kiblatnya juga. Temanku satu Mhm, tim itu dia adminnya rapi banget. Jadi kan mhm, setidaknya ada mhm, yang dicontoh kan ya. Pokoknya kalau ada yang mhm, dicontoh mhm. tuh lebih enak daripada jalan sendiri sebenarnya. Kalau Yes. misalnya bener kan kalau ada yang dicontoh tuh Ya, betul, jadi betul. tahu oh arahnya tuh harus begini begini begini. Jadi lebih Mhm, jelas mhm, kan. Nah, terus kalau yang berhubungan dengan pikiran kayak tadi pagi mhm. aku kan bawain webinar kan, suruh jadi Heeh. MC kan. MC ya, oh, Rasanya MC, waktu oke. ditunjuk tuh pingin nolak serius. Aku tuh nggak pedean kan masihan. Terus belibet udah gitu bawainnya mau ngomongnya bagaimana nih yang ngeliatin ini pokoknya takut banget lah aku tuh takut gagal aku takut kalau Salah ngomong, nggak sesuai ekspektasi kelamaan. mereka gitu. Oke, oke. Heeh. Terus akhirnya tahu nggak tadi pagi ini salah satunya dan aku sering banget Mhm, jadi kalau udah lagi butek banget terus takut banget sampai mhm. tangan detek gitu kan tangan tuh sampai bergetar Heeh, heeh. gitu terus Bergetar, suara juga greget. kelihatan bergetar gitu kan tadi pagi Oke. aku buka laptop aku cari Mhm, relaxing musik piano with mhm, air-air mhm. gitu lah pokoknya yang ada Heeh, suara heeh, air-airnya gitu heeh. aku nyalain terus aku mencoba afirmasi positif ke diri sendiri. Oke. Aku bilang, Keren tuh, keren aku banget tuh. tenang gitu kan, aku bilang tenang. Tapi sambil diem Mhm, ya, jadi kayak orang doa sih sebenarnya. mhm, Jadi mhm, mhm, itu aku doa dulu, aku bilang Tuhan, aku tuh udah belajar berkali-kali loh, aku udah nyoba baca loh, walaupun pakai contekan, aku bilang gitu kan. Tapi masih ada oke, yang oke. salah-salah sampai setengah dua, aku bilang kayak gitu. Bagaimana Mhm, besok kan aku takut, aku ngomong dulu nih. heeh, Jadi heeh. aku ungkapin Mhm, rasa mhm, takutku, aku ungkapin aku mhm, masih nggak bisa begini-begini nih Tuhan, gimana nih mhm, gitu mhm, kan. mhm, Udah keluar semua, kan curhat nih ceritanya. Keluar mhm. semua, terus diem, tarik napas baru. Tapi Tuhan, aku kan udah belajar. Ya udahlah, yang penting nyoba ya gitu. Aku bilang gitu. Udah nih. Terus aku diem kan. Aku udah itu kan terakhir gitu. Tapi kan aku udah nyoba ya Tuhan, ya udahlah. Yang penting nyoba ya Mhm, gitu mhm, kan. Terus udah, amin. Terus aku tenang gitu di hati tuh kayak mhm, mhm, tenang. mhm, mhm. Terus apalagi ya aku ucapin ya, aku lupa deh. Aku bilang tenang. Kamu udah berusaha yang terbaik. Kamu sudah berani mencoba. Yang penting coba dulu. Kalau nggak nyoba, kamu nggak tahu gimana rasanya gitu kan. Masalah nanti eh, lain hari kamu bisa belajar lebih lagi gitu. Yang penting sekarang nyoba. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kamu bisa gitu. Udah tuh selesai. Habis selesai udah cari makan kayak gitu. Kayak gitu, itu salah satunya. Kadang aku gambar-gambar kayak yang apa bonbon, tapi bonbon kan gambarnya Yes. bagus. Kalau aku doodle juga tapi nggak beraturan. Tapi itu Mhm. menenangkan sih. Jadi ketika Efek ya. nah, itu ngefek dan aku masih nggak tahu loh sampai sekarang Mhm. arahnya tuh kemana. Terus kayak kemarin ikut art terapi juga, kok bisa ya gitu loh masih kok bisa ya kan gambar kamu gambar pokoknya
masa lalu, sekarang, masa depan gitu Masa kan. depan, Aku masih yes. ingat tuh. Ah, ah. Ini kan bingung, kon gambar apa iki mukanya kan bingung kan. Ini gambar apa mukanya gitu kan. Terus masa lalu kan mau digambar apa, dibentuk kayak gimana, aku nggak ngerti. Ya udah, ini aja asal gitu. Aku mikirnya asal loh. Udah asal aja gambar. Tapi ternyata di balik itu ketika disuruh bercerita, keluar loh rasa-rasa yang kayak dulu tuh punya perasaan apa keluar. Terus masa sekarang rasanya kayak gimana keluar juga. Itu anehnya Keluar sih juga. sampai sekarang aku masih. Mungkin Bonbon yang harus Magic ya. jelasin sih. Aku sampai sekarang masih bingung nggak Iya. kenapa bisa begitu. Iya, trik-triknya gimana aku nggak ngerti. Tapi itu yang aku rasain. Bisa meluapkan di situ. Gitu. Oke, oke. Wow, keren. Berarti me time-nya tadi lebih ke afirmasi sama tadi ya, menenangkan diri, kata-kata positif, terus Gambar-gambar, melakukan seni-seni nyanyi-nyanyi tadi gitu ya. kan. Benar, 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 benar itu penting. Oke. Tapi juga enak, enak sih memang kalau nyanyi-nyanyi kayak gitu di bener sih. Terus kayak afirmasi tadi bagus banget itu loh, itu kuncinya bagus loh. Habis itu kan menenangkan diri, terus kayak, ya udah, yang penting aku udah melakukan semuanya, pasrah gitu kan, hasilnya gimana. Tapi kita menjalani prosesnya itu kunci penting juga sih buat anak-anak. Bahwa proses itu penting, tidak hanya hasil kan. Kita harus menghargai setiap proses yang ada. Itu bagus, bagus banget. Ya, Thank you, Miss menghargai Tian. proses yang ada. Aku sudah dapat nih kata-kata dari kamu. Menghargai proses yang ada, benar banget. Yes kan? Kadang kan orang tua Iya, lihatnya hasil juga nih, anak-anak juga lihat hasil kan. Tapi dia Mm-mm. nggak melihat Iya prosesnya yang tuh. tadi. Ketika dia harus belajar, harus bagaimana, dia meluangkan waktu Kadang seperti nih ya, apa, dia nggak ngelihat itu. Dan itu benar. dibuang kan. Kadang, Karena benar. lihatnya, Kadang ini kadang nih, aku dapat cerita dari anak-anak juga sih. Kayak misalnya, ini waktu kita masih atau enggak nih? masih deh kayaknya. Masih enggak? Kita nggak tahu nih. Kayaknya masih Udah lah. lewat berapa Iya jam? nih, udah lewat berapa Udah jam? Nggak lewat. apa-apa deh, kita Udah tambahin nggak? 10 menit, it's okay lah ya. Oke. Jadi aku pernah sih ada anak yang kayak dia udah berusaha maksimal. Aku lupa deh. Aku lupa pokoknya udah lama lah ya. Tapi ini cerita masuk di pikiran aku, masuk di memori aku. Kayak kadang tuh anak udah berusaha, tapi orang tua masih kayak masih kesel. Kok dapat segitu sih? Kamu nih kurang konsentrasi, kamu nih kurang teliti gitu loh. Nah, beda sama anak kalau main game itu ngena banget waktu ada orang ngomong, makanya kenapa anak lari ke game. Dan mereka lebih dengerin atau lebih suka sama game karena di game itu mau dapat nilai jelek pun kayak good kasihnya kayak gitu kan, good coba lagi apa kayak gitu kan. Coba lagi ya, benar-benar. Kadang kalau orang tua kan ngelihatnya kenapa kamu remet sih gitu kan, kesel udah diajarin nggak bisa-bisa gitu. Itu penting sih untuk ya kalau misalnya ada yang masih kayak gitu coba deh dirubah ya kan. Soalnya kalau makin kayak gitu, anak tuh kadang malas belajar jadinya. Jadi kayak, udahlah, ya. Mau dapat berapapun juga sama aja, ntar aku juga dikatain. Anak yang sekarang kayak gitu loh. Aku juga bingung tuh anak-anak yang sekarang. Mereka lebih dapat kayak 90 aja orang tuanya, dapat 90 aja orang tuanya kayaknya kok 90 sih gitu ya. Padahal bagiku ya udah bagus kan. Kalau aku itu udah keren banget, dapat segitu gitu kan. Terus anak yang sekarang kebanyakan nantangin kan, ya udah kayak nantanginnya tuh, ya udah kalau itu aku mendingan nggak belajar aja sekalian daripada aku belajar capek-capek nilainya segitu. Aku udah berusaha tapi tetap nggak dihargain, mendingan aku main aja gitu loh. Ya kan? Betul. Ya betul. Jadi harus menghargai proses. Ini kayak kita harus bikin yang sesi kedua deh, Miss Tian. Karena panjang nih, seru banget sesi ya. kedua bisa ngomong lagi kayak gini. Bisa dong. Nah, ini sebelum menutup cerita kita hari ini nih, aku minta ini dong kata penutup. Apa sih yang memotivasimu? Terus juga jadi pesan deh untuk anak-anak dan orang tua selain yang tadi, misalnya kita rangkum dengan tema yang tadi ya, meletakkan cinta pada anak-anak itu artinya apa dan juga pesannya untuk orang tua. Meletakkan cinta ya. Kalau artinya buat aku tuh bagaimana ya, maksudnya aku bisa jadi guru BK sampai sekarang itu ya karena ketemu sama anak-anak yang luar biasa yang justru aku belajar dari mereka gitu. Selalu di pikiran aku tuh aku belajar dari mereka apapun itu ya. Dan
semua orang tuh nggak sempurna, semua orang tuh berproses pada tempatnya masing-masing gitu. Mau itu orang tua, mau itu anak-anak, mau itu profesi apapun gitu kan. Kita semua tuh berproses. Jadi nggak ada kata terlambat yang pertama. Yang kedua, ya itu menghargai prosesnya. Kalaupun gagal ya udah coba lagi, coba lagi. Nanti kalau misalnya lagi down banget, ambil waktu deh untuk stop dulu. Kerjaan nggak bisa di stop ya, tapi maksudnya Yes. stop untuk melakukan kegiatan yang lainnya, tapi lebih banyak ambil waktu untuk menenangkan diri kayak gitu. Nanti dari situ kita kembali lagi kayak agak-agak kayak apa ya? Rekreasi gitu ya, rekreasi pikiran lah kalau dibilang. Jadi lebih banyak menenangkan diri, setting lagi, kenapa ya aku kayak gini ya, kita cari tahu lagi, bukan buat ngorek-korek masalahnya, tapi kita cari solusinya tadi. Terus habis ini apa yang bisa aku lakukan ya, gitu kan. Kalau asalnya dari diri sendiri, berarti aku harus berubahnya apa nih? Apa nih metode aku yang salah? Ya kan, baik kita semua kan sama, anak-anak juga sama, cara belajar yang salah, pada akhirnya kalau belajarnya nggak tepat, mereka akan kesulitan. Orang tua juga gitu, kalau mengasuhnya ternyata ada yang salah ya, jadinya salah juga. Kita guru juga gitu Betul. kan, kadang kan harus buka diri gitu. Kalau ternyata tuh apa yang kita ajarkan atau apa yang kita lakukan tuh kadang masih salah gitu loh. It's okay, memang Yes. namanya proses gitu kan. Yang penting mau belajar sih menurut aku sih. Gitu. Sip, sip. Bagus Sip, sekali. sip. Kayak HP lah ya. Kadang kalau udah memorinya full, itu butuh di restart. Bener nggak sih? Sama kayak kita Betul juga ya sekali. kan? Wow, ini asik banget nih. Kayaknya bener deh ada sesi kedua, Miss Dian. Terus boleh nih, Miss Dian, kita bikin yang itu grup fokus diskusi untuk yang apa? Orang tua ataupun kita semua nanti kita bisa saling cerita sharing-sharing. Ini ada komen nih dari Miss Agnes. Betul sekali Miss Dian. Itu juga aku coba praktekkan ke anakku. Dia jadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk lebih baik lagi. Wow. Banyak yang benar-benar Benar-benar. katanya. Iya, kalau Wah, anak sip tuh sip sip. pokoknya nomor satu dimotivasi, dipercaya, Mhm, dimotivasi. Tapi kalau misalnya salah ya diarahkan gitu. Bukan berarti mhm, begitu salah ya udah nggak apa-apa, nggak yang gitu. Tapi mencoba mhm. buat ngerti mereka ketika mereka buat salah Yap, tuh ada apa di balik itu, antara mereka yap. nggak nyadar mereka lakukan salah atau mereka ikut-ikutan sama temen akhirnya jadi Mhm, salah, atau memang mereka coba-coba sendiri gitu kan, atau mereka ya itulah terpengaruh, kan kebanyakan kayak gitu kan kesalahannya kan. mhm, mhm. Jadinya ya kalau tegur tetap tegur sih menurut aku ya, bukan berarti positif terus nggak menegur gitu, tetap Ya. ditegur, cuma Mhm. dengan kasih sih ya. Oh iya, pesan satu Iya. lagi buat orang tua Yes, orang tua. yes, silakan. Silakan. Belajar kan sepanjang hayat, bener nggak sih? Belajar kan sepanjang Ah, hayat kan. betul, betul. Betul. Kita aja lulusan psikologi ambil School of Counseling, bener nggak? Iya, bener dong. Iya Bener kan? banget. Jadi ini buat orang tua, pokoknya kalau ada IG live tentang parenting, Hmm. webinar parenting, apapun lah ini buat Ya, ya. tempatku juga, promosi buat tempatku juga. Pokoknya apapun lah, ini nggak cuma buat tempatku ya, maksudnya tuh pokoknya Mhm. ada webinar-webinar atau apapun ikutin deh. Soalnya Ikuti, kita tuh betul, perlu betul. di-refresh terus-terusan. Walaupun misalnya judul ini nih udah pernah, udah pembicara Ya, betul. beda, materi yang dibawain Beda, beda, betul. Bo. Pokoknya Yes, ikut aja. yes, betul, betul. Benar nggak? Betul, betul. Karena itu tempat Benar, kita benar, buat benar. dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Ya, ya. Begitu. Benar-benar Miss Dian, betul. Karena di tempatku nih promosi sekalian ya, di rumah belajar Nah, Paris itu juga sama. Kita pinginnya kan kalau di tempat ini kan ada bimbingan belajar, tapi memang ini kita full package nih pinginnya nih. Jadi kita juga ngajarin attitude, ngajarin pendidikan iya, plus juga disiplin, plus kita juga pengen edukasi orang tua, makanya kita sering ngadain webinar-webinar. Makanya benar banget yang dibilang Miss Dian, ikutin semua webinar tentang parenting itu karena bener banget ya. Sekolah kalau dibilangin tidak ada sekolah untuk orang tua, ya itu tadi webinar-webinar itu sekolah untuk orang tua sih kalau menurutku ya. Bener nggak sih Miss ya? bener Bener ya. banget. Jadi Oh iya ada teman aku sekolah bilang untuk orang tua itu sebenarnya. Tuh mengurangi untuk membandingkan anak dengan anak tetangga ya Miss Dian. Betul, betul banget. tuh Rumput tetangga lebih bandingin hijau. anak. Iya bener. Makanya Kita siramin rumputnya dibandingin aja sendiri nggak supaya mau. hijau ya kan. Jangan nyiramin rumput orang, tapi nyiramin rumput kita sendiri supaya lebih hijau. Betul sekali, Bu Dian. Thank you, Miss Dian, hari ini. Wah,
inspiratif banget hari ini. Dan kayaknya bener ya, siap ya kita bikin sesi kedua nanti ya. Kita ajak deh teman kita yang lain tuh. Ada, kita gabungin deh, ada Jovita, ada Bonbon, kayak seru deh. Nanti kita ngobrol berempat ya. Itu keren banget. Tentang anak-anak nih kayaknya. I'm excited ya. Thank you Miss Dian untuk malam ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Semoga pembicaraan kita itu berguna, bermanfaat di malam minggu ini, mengisi malam minggu Miss Dian. Amin. Malam mingguku bermakna loh hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah melihat. Terima kasih semua. Terima kasih Miss Dian. Sehat-sehat ya. Thank you. Bahagia selalu. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah. God bless you.